Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, dan biarlah semua jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ditolong dan dilawat oleh kebenaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami serahkan jalannya jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai pada penghabisan. Kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang rindu akan firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang kencang. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali jumpa untuk belajar firman Tuhan. Dan pada minggu pertama kita sudah memperhatikan khotbah ini di bagian yang pertama, yaitu tentang bagaimana kita persiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saya sudah membahas bagian yang pertama itu, dan hari ini kita akan memasuki bagian yang kedua. Masih tema kita tentang persiapkan diri, Tuhan Yesus sudah mau datang. Ayat yang menjadi rujukan kita adalah Matius pasal 24 ya. Ayat yang ke-37 sampai 44. Namun ayat 44 itu menjadi ayat yang sentral, pembuka untuk kita belajar tentang tema ini. Karena tema itu tersirat jelas secara eksplisit di dalam Matius pasal 24 ayat 44. Mari kita baca ini ayat sekali lagi di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persiapkanlah diri. Itu jelas ada di dalam ayat itu, dikatakan siap sedia. Lalu Tuhan Yesus mau datang. Itu jelas sekali di dalam ayat itu dikatakan bahwa Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu. Kata siap sedia itu, atau definisi pengertian dari kata siap sedia itu, kalau kita memperhatikan dari teks bahasa asli Alkitab atau bahasa Yunani, itu dipakai kata hetoimos. Hetoimos itu artinya suatu kesiapan yang ditunjukkan dengan suatu hasil atau kualitas yang baik. Makanya bahasa Indonesia menerjemahkan dengan tepat. Bahasa Indonesia menerjemahkan dengan kata siap sedia. Bukan hanya siap saja, tetapi ada kata sedia. Kalau yang namanya sedia, itu berarti ada sesuatu yang akan ditunjukkan, ada hasil yang akan dibuktikan. Itu namanya sedia. Dan karena itu kata hetoimos itu ketika muncul di bagian ayat yang lain, itu menjelaskan tentang sesuatu yang dapat dilihat, atau sesuatu yang betul-betul kelihatan dan berkualitas. Lihat ayat itu dalam Matius 22 ayat yang keempat misalnya. Dikatakan begini, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Nah, kata hidangan itu berarti saudara sesuatu yang kelihatan. Lalu dijelaskan lebih lagi, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah hetoimos, telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Jadi saudara yang terkasih, kata hidangan, lembu-lembu jantan, ternak peliharaan, semua yang telah tersedia, itu menunjukkan hasil yang berkualitas, hasil yang terbaik. Jadi saudara,
kalau kita bicara sekali lagi tentang hetoimos atau siap sedia, itu berarti kita harus menunjukkan sesuatu yang berkualitas. Kualitas. Saya ingin sedikit mengulangi saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi berkualitas itu dari dua sudut pandang. Bisa dari sudut pandang jasmani atau hal-hal sekuler atau hal-hal lahiriah, tapi juga bisa dari sudut pandang rohani. Tapi saudaraku, apakah Tuhan datang itu dia tanya yang jasmani atau dia justru tanya yang rohani? Sudah pasti dia tidak tanya jasmani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia tidak bertanya soal kualitas jasmani kita. Dia tidak bertanya soal kualitas lahiriah kita. Dia tidak tanya. Saya sudah singgung, waktu Tuhan datang kembali yang kedua kali, dia tidak tanya, kamu punya mobil sudah berapa? Kamu beli tanah berapa hektar? Kamu tabung uang di deposito di mana saja? Tuhan tidak tanya itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita tahu mau sok-sok tunjukkan pun, Tuhan sontoe, orang Kupang bilang. Tuhan sangat peduli dengan semuanya itu. Ya. Tuhan tidak ingin, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang tadi saya sebut, hal-hal jasmani atau lahiriah. Tuhan tidak terpesona dengan saudaraku semua yang lahiriah. Maka kualitas yang Tuhan maksudkan, hasil yang Tuhan maksudkan, ini bicara soal rohani kita. Ayat ini belum kita baca dua minggu yang lalu itu, Lukas 18 ayat 8. Itu ayat bilang begini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lukas 18 ayat 8. Yesus bilang begini, aku akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, Yesus bilang, jika anak manusia itu datang, atau jika Yesus datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Nah, kalau Tuhan datang tuh Tuhan dapat iman kosonde. Tuhan sonet cari yang lain-lain. Tuhan cari lupung iman ada kosonde. Tapi bukan iman yang hanya sekedar pengakuan. Karena kalau sekedar pengakuan maka Tuhan tidak perlu khawatir, dia pasti mendapatkan itu. Tapi iman yang dimaksud bukan iman pengakuan, bukan iman yang hanya sekedar tahu, tapi iman yang bisa ditunjukkan, dibuktikan dengan hasil yang berkualitas. Ada amin? Makanya ayat ini muncul, saudaraku. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Saudara yang terkasih, ini kita sudah baca baik di Harnas kaum pria, bahkan juga dalam khotbah saya 2 minggu lalu. Perhatikan ayat itu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Garis bawah kata kemurnian imanmu. Apa itu kemurnian iman? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi kalau emas itu yang saudara dan saya pakai, barang fana itu saja dia punya nilai tinggi. Tapi iman kita, iman yang murni, iman yang asli, iman yang sejati, itu iman palsu. Iman sejati itu iman yang punya nilai berkualitas, jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Maka kalau Tuhan datang, ayat itu mengatakan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi kalau dia dapati iman saudara dan saya itu dia punya harga, diibaratkan saudara terkasih dalam Tuhan, dia punya nilai jauh lebih tinggi dari emas, maka Tuhan datang tuh Tuhan akan puji kita, Tuhan akan saudara berikan kemuliaan, Tuhan akan kasih kehormatan kepada orang-orang yang begitu. Kenapa? Karena dia membuktikan hasil yang terbaik. Dan minggu lalu saya sudah singgung, itulah yang Yesus kemudian sambung Matius 25. Dia berikan perumpamaan tentang 3 orang yang menerima talenta. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kerja cuma 5, 2, yang 1 kubur talentanya. Karena kubur talenta tidak hasilkan apa-apa, tapi yang 5 kerja, yang 2 kerja. Akhirnya saudara akan dikasih oleh Tuhan, mereka punya sesuatu yang lebih baik. 5 dapat 10, 2 dapat 4, tambah besar, karena mereka kerjakan,
mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan kualitas yang terbaik. Dan waktu tuan rumah majikan datang dan lu kasih tunjuk, Tuhan lihat ini, kami tidak main-main, kami sungguh melakukan sesuatu, kami mengerjakannya, dan itu bukti ada hasil. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu sungguh setia dalam perkara-perkara kecil, karena itu aku akan beri kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada amin. Tapi satu yang pamokol, yang son bikin apa-apa, dia pun iman son ditambahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat itu berkata begini, saudara, hai kamu hamba yang malas dan jahat. Ya, saudara, hamba yang malas dan jahat, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara yang terkasih, tapi kenapa kau pikubur itu talenta? Kau tidak lakukan sesuatu. Maka ayat yang terakhir mengatakan bahwa saudaraku, dia akan dimasukkan, dicampakkan ke dalam api, dia akan dibakar di sana, dia akan mengalami murka Allah. Karena imannya bukan iman yang murni, karena imannya dia kubur, imannya tidak dikembangkan, imannya tidak naik level, imannya tidak menunjukkan hasil. Anak-anak Tuhan, saya ulang lagi, Yesus datang, dia mau kita semua dapat menunjukkan hasil terbaik dari iman kita, iman yang bertumbuh dari hari ke hari. Makanya ada ayat di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7 mengatakan begini, saudara yang terkasih, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Itu sudah. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kesalehan kasih kepada saudara-saudara, dan kepada kasih saudara-saudara kasih akan semua orang. Itu orang yang beriman. Jadi iman itu tidak hanya iman, naik di kebajikan, naik di penguasaan diri, naik di pengetahuan, naik di kesalehan, naik di ketekunan, terus bertambah. Itu iman yang menghasilkan. Nah, kalau Tuhan datang kembali, saudara dan saya, kita tidak dapat olokkan seperti jemaat yang ada di Laodikia dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Tuhan bilang begini, kamu tidak kurang apa-apa, kamu memang kaya, tapi kamu perkaya dirimu. Sesungguhnya aku melihat engkau sedang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Sisi rohani mereka parah, jasmani mereka berkualitas, tapi rohani mereka tidak berkualitas. Rohani mereka tidak ada hasil, rohani mereka miskin, rohani mereka telanjang, rohani mereka malang, buta. Ini yang saudara tidak boleh terjadi bagi saudara dan saya yang dengar firman Tuhan hari ini, bahwa saudara dan saya harus pastikan kalau Tuhan datang kembali, memang kita dapat membuktikan iman kita kepada Tuhan, bahwa saya selama Tuhan beri kesempatan hidup di bawah kolong langit ini, tidak hanya urus soal-soal jasmani, tapi urus soal rohani. Karena itu biar Tuhan dapati saudara dan saya, iman kita dari hari ke hari naik level, dari hari ke hari tambah baik, dari hari ke hari terus meningkat. Dan kalau itu yang terjadi, maka Tuhan datang kembali, dia akan berkata, masuklah, nikmati kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Itu yang harus terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan seperti jemaat Laodikia yang kemudian Tuhan bilang, kasihan, Betson terima lu karena lu rohani parah. Lu memang Kristen tapi rohani parah. Rohanimu melarat, rohanimu malang, rohanimu buta, rohanimu telanjang. Dan minggu lalu kita sudah membahas apa yang menjadi penyebab. Ya saudara, kita sudah membahas apa yang menjadi penyebab sehingga orang tidak bisa bertumbuh di dalam iman. Kembali ke slide kita, saudara terkasih di dalam Tuhan. Ya, hal yang pertama yang kita bahas seputaran tentang orang Kristen yang tidak bisa berkualitas itu, atau orang Kristen yang akhirnya dia punya iman hanya begitu-begitu sah, dari tahun pi tahun, dari bulan pi bulan,
dari masa ke masa, dari zaman ganti zaman, dia tidak berkualitas. Itu karena ini hal yang pertama, dia hanya urus soal-soal jasmani, tapi dia lupa urus hal-hal rohani. Saya beri contoh kasus yang kita perhatikan dalam Matius 24 itu. Matius 24 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Itu kasusnya adalah kasus di mana orang-orang di zaman Nuh yang mati habis. Hanya tinggal 8 orang kan. Anak-anak sekolah minggu hafal itu lagu yang mengatakan, ya saudara, 8 orang selamat. Itu fakta, bukan cerita omong kosong. 8 orang selamat, tapi sekian banyak mati habis. Kenapa mereka mati semua? Karena mereka hanya urus jasmani dan mereka tidak urus rohani mereka. Itu terbukti dari ayat yang kita sudah baca di ayat 38, bahwa mereka tiap hari hanya urus makan, minum, kawin, mengawinkan. Dan itu berlangsung bukan 1-2 tahun, 100 tahun lebih. Wih, hanya urus makan minum 100 tahun. Urus makan minum, urus saudaraku kawin mengawinkan. Rohani dong kasbiar. Entah Nuh, kalau zaman sekarang ya, Nuh ada 3 gereja kok, Nuh ada saudara baca Alkitab kok, Nuh ada doa kawin mengawin. Itu yang ada di dalam otak. Dan begitu ayat 39 mengatakan, air bah datang, dong kaget. Air bah datang, mereka kaget. Demikian juga kelaknya pada hari kedatangan anak manusia, kata Alkitab. Nanti juga banyak orang kaget. Saudara, nanti baru banyak orang kaget dan mulai pergi cari, saya mau pergi gereja, saya mau baca Alkitab, saya mau doa. Dulu dia, nah itu Alkitab senubuatkan. Amos 8 tampilkan ayat 11. Ini fakta loh. Ini nanti akan terjadi. Makanya ada perumpamaan juga 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh kan. Begitu Tuhan Yesus datang, mempelai datang, baru dong kaget. Aduh, minyak son ada. Dong lari bilang, tunggu kau pi beli cepat di pasar. Dong pi sampai pasar, datang baptis tutup pintu. Kuah kosong. Saudara, Amos 8 ayat 11 mulai. Ini nanti terjadi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amos 8 ayat 11. Karena Amos bukan Amsal. Itu Amsal. Memang AMS sama-sama, tapi dia beda. Nanti saudara bilang lagi, Pak Pendeta ngomong ayat salah. Nah itu dia. Amos. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan apa? Makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman. Saudaraku, coba begitu bagus kok. Ini bagus, ini ayat 11 ini bagus. Kalau itu firman Tuhan. Nah. Tidak dapat lagi. Dong lari pi dari laut, dari bolok pi rote sampai rote sonada. Ya saudara, dia pindau sampai pindau kuah kosong tetap, pindah pi sabu tetap tidak ada. Itu akan datang itu masa, akan datang itu saat, dan orang-orang akan kaget. Mereka akan saudaraku mencari Tuhan, tapi semua tidak akan mendapatkan lagi karena pintu kemurahan sudah selesai. Dengar baik-baik. Kalau saudara pada zaman Nuh, ya, mereka tidak tahu padahal Tuhan kasih kesempatan 100 tahun. Kotong pun zaman potong son tahu berapa lama. Ya saudara, kalau macam ke Nuh masa 100 tahun, Mas Ontong mungkin di tahun yang ke-90 potong sadar kalau potong cari Tuhan cepat. Persoalannya tidak ada WA. Saya selalu bilang, tidak ada SMS dari sorga, tidak ada pesan singkat inbox dari sorga yang mengatakan, Ebenezer, lu nyantai dulu, urus jasmani, nanti mas 5 tahun lagi lu hidup, jadi nanti 4 tahun sebelum lu mati itu lu tobat cepat. Sana ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya kalau hari Tuhan masih beri, kesempatan Tuhan masih beri, saya ulang, 2 minggu lalu saya omong ini kalimat, boleh urus jasmani, tapi jangan lupa urus rohani kita dengan baik. Ada amin? Jangan lupa urus rohani. Sebab kalau saudara lupa urus rohani, saudara akan jadi orang yang nanti kaget pada hari itu.
Karena Tuhan tidak main gila. Tidak ada istilah bang pun bapak pendeta. Jadi Tuhan kasih kesempatan kok. Pun bapak ketua sinode. Jadi tolong kasih kesempatan kok. Itu sana ada cerita. Bepung kelu, bepung segala macam. Sana bisa. Kalau itu mempelai datang kembali yang kedua kali, pintu kemurahan ditutup. Pintu kemurahan akan ditutup. Sama seperti pintu bahtera ditutup. Mungkin orang berkata, lu son sayang kotong semua mati nih. Saya percaya waktu itu air bah datang, separuh datang, mungkin saudaraku di pinggir bahtera itu dan buka. Tapi tidak ada kesempatan. Karena itu pintu bukan yang bisa tutup, buka. Karena yang buka dan tutup hanya Tuhan saja. Amin. Mungkin ada belas kasihan, tapi sudah bisa lah. Sudah tutup. Kunci ada di bab Tuhan pun tangan. Itulah saatnya nanti. Makanya anak-anak Tuhan, saya ulang lagi, boleh ya cari uang tuh harus, tapi cari uang jangan lupa cari Tuhan. Jangan lupa. Sebab kalau saudara cari uang dan lupa Tuhan, selesai hidupmu. Hanya di dunia saja Anda berkualitas, mati habis. No, tidak ada kesempatan. Karena itu kita boleh sibuk urus dunia, tapi jangan lupa sibuk urus rohani. Sibuk urus rohani, sibuk sungguh-sungguh dengan rohani, supaya rohani kita tambah hari tambah lebih baik. Tuhan datang kapan saja, Dia dapati saudara dan saya siap sedia menyambut kedatangannya. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah pembahasan kita yang saya sedikit ulangi ya saudara pada 2 minggu yang lalu. Yang kedua hari ini kita akan perhatikan bagaimana agar kita menjadi orang Kristen yang siap sedia dan berkualitas itu. Yang kedua, kita harus memberi ciri hidup yang berbeda. Kita tidak boleh ikut arus yang salah. Saudara yang terkasih, mari kita baca itu ayat ya, cerita ini. 44:1. 2 ayat bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang. Saudara garis bawah kalimat itu. Seorang akan dibawa, yang satu ditinggalkan. Wow, ada apa? Saudaraku, ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Sama-sama sedang putar batu kilangan, tapi satu diangkat, satu ditinggalkan. Next, Lukas 17 ayat 34. Jemaat ayat ini 1, 2, 3. Saudara lihat, jadi semua 2. Tapi satu angkat, satu tinggal. Satu angkat, satu tinggal. Saudara, itu berarti ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, maka yang satu diangkat, satu juga harus diangkat. Kalau tidak ada perbedaan, maka satu tinggal, satu juga mesti tinggal. Tapi fakta, Alkitab beritahu kepada kita, satu diangkat, satu ditinggalkan. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Itu berarti 2 orang ini memiliki ciri yang berbeda. Tinggal di dunia yang sama, tidur di satu tempat tidur yang sama, kerja di tempat yang sama. Tapi ternyata 2 orang ini punya prinsip hidup yang berbeda. Makanya satu diangkat, satu ditinggalkan. Saudara yang terkasih, begitu kan yang terjadi pada zaman Nuh. Nuh tinggal di mana? Tinggal di tempat itu. Sama-sama dengan semua orang-orang yang mati binasa karena air bah. Tapi saudara lihat, Nuh berbeda dengan itu banyak orang yang mati itu. Nuh punya ciri kehidupan yang berbeda. Nuh tidak terkontaminasi. Nuh tidak dipengaruhi dengan keadaan pada waktu itu. Apakah itu keadaan pada waktu itu baik? Odoh, di puncak lebih ngeri. Lihat, Kejadian pasal 6 ayat 5. Tampilkan di isi worship. Kejadian pasal 6 ayat 5. Jadi saudara bukan main-main. Di puncak itu lebih daripada manusia sekarang pada waktu itu. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi,
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Nuh ini bukan tinggal di zaman yang orang semua suci, bukan. Dia bukan tinggal di tempat yang mana orang semua hidup takut Tuhan. Tidak, justru Nuh tinggal di tempat di mana semua orang jahat. Saudara, tapi 8 bisa beda. Siapa yang bilang ketong tinggal di dunia ini dunia yang baik? Sana ada. Justru Alkitab bilang kan dunia ini dikuasai si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Lihat itu ayat, saudaraku. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ini ayat bilang jelas. Mari kita lihat. 1 Yohanes 5 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan jemaat sambung itu kalimat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia. Jadi bukan hanya saja di daerah tertentu. Di Bolok jahat, Sikumana jahat, Poipura jahat, Naikoten jahat, Tenau jahat. Semua di mana-mana ada penguasa penjahat itu. Saudara, kita mau tinggal di mana yang aman? Tidak ada. Di dunia ini semua dikuasai oleh kegelapan. Kecuali saudara pindah ke planet lain. Masih ada planet lain. Mars boleh, Jupiter boleh, Saturnus boleh, Uranus boleh, Urbanus tidak ada. Saudara, atau Pluto. Saudara terkasih. Tapi saya pernah membaca, saya lupa tepatnya ya, saudara. Mars itu atau Jupiter itu dia dekat dengan matahari atau jauh dari matahari. Ada 2 kemungkinan. Saya lupa mana yang lebih dekat, Mars atau Jupiter. Sudah. Jadi orang kalau mau tinggal di Mars atau di Jupiter, ada 2 kemungkinan. Lu sebelum sampai di Mars, lu gosong angus. Atau kemudian saudara terkasih dalam. Makanya dia tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Saudara, kita yang dekat, yang di tengah-tengah saja kadang-kadang kita kipas minta ampun, AC semua nyala, kipas angin. Kita masih panas. Apalagi kita kepengen pindah di itu planet Mars atau Jupiter itu. Saya bilang tadi, Anda belum sampai di sana, sudah gosong. Meski setan tidak ada, tetapi Tuhan tahu kamu tidak bisa tinggal di situ. Tuhan tahu kamu harus tinggal di dunia atau di bumi. Tetapi meski Anda dan saya ditempatkan di bumi, bumi bukan aman-aman. Bumi bukan saudaraku penuh dengan malaikat kesucian. Bumi bukan penuh dengan saudaraku hadirat Allah. Tapi bumi dikuasai oleh kegelapan. Tapi anak-anak Tuhan yang ditempatkan ada di planet ini harus berbeda. Tidak boleh dipengaruhi oleh dunia. Kita harus mempunyai ciri prinsip anak-anak Tuhan. Amin. Kita tidak boleh lupa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan dengar itu ayat tadi. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 dikastingan. Karena yang diangkat itu orang yang tidak terkontaminasi. Orang yang tidak gampang kompromi. Orang yang tidak mau terhasut. Tapi yang 1 itu mungkin gampang terhasut. Gampang kompromi. Hidup kekristenan kita tidak akan berkualitas kalau kita sebentar kompromi, sebentar rohani, sebentar kompromi, sebentar rohani. Betul, akan jadi orang Kristen yang begitu-begitu terus. Soalnya bisa naik. Karena kita hidup terkontaminasi. Anak-anak Tuhan mesti punya prinsip. Anak-anak Tuhan mesti punya komitmen. Anak-anak Tuhan mesti punya konsistensi. Tidak boleh dipengaruhi oleh apapun. Itu anak-anak Tuhan. Maka iman kita itu akan bergerak maju. Iman kita itu akan naik terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan pernah doakan orang yang pindah dari Tarus Pisikumana. Dan waktu dia pindah dari Tarus, saudaraku, dia rumah dia kasih rata tanah. Saya tanya, kenapa Pak? Kok Pak datang pindah di Sikumana bangun rumah baru? Pak pun rumah di Tarus sana. Pak pukul kas rata. Bapak itu rumah tuh setan penuh. Saya dalam hati saya pikir-pikir. Dia pikir Sikumana setan tidak ada mangkali. Di Sikumana aja setan setunggusan lu. Ya, dia lari dari Tarus, dia kejar lu di Sikumana.
Jadi ini bukan soal saudara yang terkasih dalam Tuhan menghindar dari setan. Hanya ada dua kemungkinan. Kita yang kalahkan setan atau setan kalahkan kita. Setan yang pengaruhi kita atau kita yang membuat diri kita tidak dipengaruhi oleh setan. Itu saja. Makanya hidup kekristenan itu ada dua poin yang saya mau tekankan. Bagaimana supaya kita ini diangkat. Satu diangkat dan yang satu itu ditinggalkan. Yang pertama ini, karena ada yang kompromi dengan dosa dan ada yang tidak kompromi dengan dosa. Makanya satu yang tidak kompromi diangkat. Yang kompromi kasih tinggal sandia. Karena Tuhan tidak suka dengan itu. Saya mau tunjukkan ayat-ayat bahwa orang Kristen ini tidak boleh kompromi dengan dosa ya, saudara. Kita mesti ingat itu. Kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, dunia yang jahat, dunia yang gelap. Tapi kita tidak boleh kompromi. Klik. Pertama, 1 Korintus 15 ayat 33. Mari jemaat kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah ini baru ayat 33. Pergaulan yang buruk itu maksud apa? Di bagian lain suratan Korintus Paulus menjelaskan. Klik 1 Korintus 5 ayat 11. 1, 2, 3. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang apa? Cabul, terus kikir, terus penyembah berhala, terus pemfitnah, terus penipu. Dan orang-orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali apa bilang? Tolong garis bawah itu kalimat ya, saudara. Jangan sekali-kali Paulus bilang jangan. Disebut saudara, betul saudara, betul, ya, betul saudara. Ma persoalannya bu, ini soal saudara, malu begitu nak mana? Saudara, tapi dia masih menyembah berhala, saudara. Memang kata saudara. Siapa yang mengaku lebih besar? Saudara. Tapi persoalan lu gaya hidup itu. Nah Alkitab kasih tahu sama saya dan saudara, jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, tapi cabul. Dia kita pun saudara, sama dia main pikade terus. Hari-hari pikade. Nah orang begini saudara, itu ayat keras sekali dia bilang jangan kamu sekali-kali makan dengan orang begini. Kata makan itu mengandung makna fellowship. Fellowship itu artinya saudara hubungan. Ya, hubungan. Jangan bangun hubungan dengan orang begitu. Itu ayat Alkitab bilang. Karena tadi alasannya di 1 Korintus 15 ayat 33. Lu sebaik-baiknya kalau lu tiap hari hanya bergaul dengan manusia model begini, lama-lama lu ikut dia. Lama-lama Alkitab yang ngomong ini, saya percaya Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kita memang tinggal di dunia, tapi kita mesti bisa batasi kita punya diri. Kita mesti bikin saudaraku sebuah self control, pengendalian diri, penguasaan diri. Tidak boleh, Alkitab yang ngomong. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu memang agak berat, tetapi itulah firman Allah. Saya baru pulang dari Semau kemarin, KKR di sana. Saudara, saya pulang sebenarnya kepengen Jumat itu malam saya langsung pulang. Tapi habis KKR, saya datang ke Onan Batu atau Hansisi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk cari perahu tengah malam. Jam 12 kami bawa motor. Mau punya prinsip sama Tuhan. Ya. Jadi saya ulang lagi, tadi saya cerita itu fakta yang baru terjadi 1 bulan lalu, 1 minggu lalu, belum lama. Tapi saya ulang itulah fakta. Apalagi kita hidup di tengah-tengah manusia yang serba segala macam duniawi habis, berlumut beda sendiri.
dapat mulut. Saya ulang, dapat mulut. Amen. Saudara terkasih dalam Tuhan, Nuh itu saya yakin 8 orang mereka tiap hari dapat mulut. Karena semua karena jahat, karena biru. Semua bikin yang gila-gila. Tapi Nuh sorry, Nuh tak Tuhan. Nuh hidup dalam kebenaran bersama istri, anak-anak, anak mantu. 8 orang. Itu tiap hari dapat mulut. 8 beda sendiri nak. Saudara terkasih, orang pasti ngomong, lu apa, tinggal apa? Pasti lu bilang, lu memang suci, lu memang monesor yang utuh-utuh, lu memang, pokoknya lu memang semua. Musuh kita akan jadi lawan lebih banyak kalau saudara bisa mengatakan dan menyatakan kebenaran. Itu akan tambah banyak. Kalau ada orang berpihak kepada kita, hanya mereka yang mau melakukan kebenaran. Hanya orang-orang yang juga mau hidup berprinsip pada kebenaran. Tapi kalau dia mau main dengan kebenaran, dia akan musuhi kau selama-lamanya. Sungguh, saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan dari sana. Saya ulang, hanya orang-orang yang mungkin bicara firman, ya, dan suka firman, yang cinta firman, yang mungkin akan bakawan yang kita. Betul Pak, setuju deh Pak, ya. Ya saudara, betul Om Karna, Leo, Pak ya, tapi setuju deh lu. Itu hanya beta dan dong makanya, karena betul sejalan. Maka kalau deh, saya tanya lanjut, lalu kemudian di Pusayun sekarang laku kosongnya. Kenapa orang semua ngomong diri kan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, risikonya berat. Bahkan kalau saudara baca tentang Lot, Sodom, Gomora, itu Alkitab berkata Lot itu sengsara, tiap hari dia menderita. Kenapa? Karena Sodom, Gomora itu mirip-mirip dengan Nuh punya tempat tinggal. Lot juga begitu. Dia mau beda sendiri. Lot orang benar, kata Alkitab. Makanya Tuhan selamatkan Lot bersama dengan depo anak-anak, istri, karena sudah terpengaruh balik lagi. Saudara, karena tiap hari dapat hal yang tidak menyenangkan. Sodom Gomora itu lebih ngeri lagi. Alkitab berkata laki-laki bersetubuh dan laki-laki, perempuan bersetubuh dengan perempuan, itu di Sodom Gomora. Ngeri kejahatan pada waktu itu. Tapi Nuh bisa beda. Nuh tersiksa, jiwanya tersiksa karena ada dalam kondisi itu. Tapi dia bertahan. Makanya waktu Tuhan binasakan Sodom Gomora, dia ingat Lot, anak-anak dan istrinya bawa keluar. Tapi apa tahu boleh daya, istri sudah pengaruh. Istri susah bisa tahan dari dunia. Ya saudara, akhirnya istri, akhirnya diantar. Tapi Lot dan keluarganya diselamatkan. Meskipun dia keluarga ini justru terkontaminasi, anak-anak terkontaminasi. Bukti terkontaminasi, saudara terkasih, mereka akhirnya bikin dia bapak mabok, lalu kemudian mereka tidur di bapaknya. Saudara, dunia ini jahat, betul-betul jahat. Makanya Efesus 5 bilang hari-hari ini bukan hari-hari baik, hari jahat. Tapi kita mesti tampil beda. Kita mesti punya prinsip. Kalau tidak, kita hanyut di bawah arus. Kalau tidak, kita dipengaruhi dunia. Dan kalau dunia sudah pengaruh ketong, selesai. Kualitas iman kita akan hancur. Iman kita akan mundur. Iman kita akan jalan di tanpa. Iman kita tidak akan maju. Karena sudah terkontaminasi dengan berbagai macam hal yang ada di tengah-tengah dunia. Tapi kalau kita punya prinsip, meskipun saya belum lagi, kadang kita mesti dapat mulut, kadang mesti tidak disukai banyak orang, tapi tetaplah hiduplah di dalam kebenaran. Amen. Ada amin? Amen. Saudara lihatin ayat ya, 2 Korintus pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-12. Tampilkan itu ayat, saudara terkasih dalam Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Sebelum kita pindah pada bagian yang kedua, mengapa kita juga harus diangkat dan bukan ditinggalkan, saudara yang terkasih. Ya, tampilkan. Sudah? Bukan, saya salah sebut.
2 Korintus pasal 6. Salah, saya lihat ini ayat penting. Saya tiba-tiba ingat dan saya mau kita perhatikan ayat-ayat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sabar sedikit, saya bacakan buat kita. Ya, ayat 14, 2 Korintus 6 mulai ayat 14. Perhatikan. Saudara sampai dengan ayat yang ke-17, tapi saya baca saja ayat 17 ya. Nanti saudara bacalah ayat 14, itu sudah sering kita baca, 15, 16 ya. Pokoknya intinya mesti beda. Nah, ini klimaksnya ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Keluarlah dari mereka, pisahkan dirimu. Itu ayat bilang begitu. Bukan itu ayat bilang gabunglah dengan mereka. Tidak apa-apa, masuklah bersama-sama. Tidak ada. Kalau itu ada ayat begitu, tolong kita tunjukkanlah supaya saya juga kepengen gabung yang begitu-begitu. Saudara, tapi itu ayat bilang keluarlah, pisahkanlah, tegas. Itu ayat. Keluar. Jangan coba-coba masuk di situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, serta kita masuk di situ habis. Keluar. Itu kelompok yang menyesatkan kita. Kelompok yang bikin potong hidup jadi ratatan. Kelompok yang bikin potong hidup soalnya maju-maju. Mazmur pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan dengan jelas, saudara yang terkasih, sampai ayat yang kedua, yaitu berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu berarti keluar. Kalau lu sana mau berjalan, saya berarti harus di jalan di lain. Kalau lu sana mau duduk di sini, harus pindah duduk di lain. Kalau lu sana mau berdiri di sini, harus berdiri di lain dong. Tidak bisa, saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau ada tetap di itu tempat. Maksudnya adalah dalam komunitas itu, dalam kelompok itu, kita mesti tidak boleh di situ. Sebab itu kelompok bikin celaka. Itu kelompok bukan bikin botong bahagia, itu kelompok bikin botong celaka. Secelaka ini hari Tuhan datang lebih celaka. Maka tegasnya ayat. Kalau kita semua punya prinsip begini, saya ulang lagi, tidak ada iman yang jalan di tempat. Tidak ada. Semua iman akan bergerak maju. Karena tidak mau, semua tidak mau terkontaminasi dengan dunia. Meski ada di tengah-tengah dunia, sama seperti Nuh, saudara. Yang kedua, mengapa yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan? Yang kedua adalah karena yang satu mau terima teguran, yang satu tidak mau terima teguran. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua ini mungkin pernah jatuh, tapi persoalannya mau bangkit dari kejatuhan atau tidak. Kita semua pernah mungkin mengalami kegagalan iman, tapi yang menjadi soal adalah kita mau tidak bangkit dari kegagalan iman. Saudaraku, binatang saja tidak jatuh di tempat yang sama. Ya. Binatang saja, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, yang tidak mengerti bahasa, yang tidak tahu, saudaraku, tidak punya otak, tapi hanya punya insting, tapi dia tidak mau jatuh di tempat yang sama. Bagaimana kita orang Kristen, saudara terkasih dalam Tuhan, kok sudah tahu itu salah, dikasih tahu salah, ditegur, dinasehati, saudara, diajar, dididik oleh firman Allah, tapi kita kembali tercelok ulang, kembali masuk main lompor. Waduh, ya kita sendiri bikin kita pun diri supaya jangan diangkat. Kita sendiri bikin kita pun diri supaya tetap tertinggal. Seharusnya kita bangkit, kita sudah keluar. Kita tidak boleh lagi ada dalam keterpurukan itu, karena teguran, nasihat-nasihat yang datang kepada kita, ajaran firman yang datang kepada saudara dari saya. Mari saya tunjukkan beberapa ayat, saudara terkasih di dalam Tuhan. Perhatikan ini ayat-ayat, ya. Amsal 7 ayat 5 sampai ayat 6. Perhatikan 1, 2, 3.
Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang Sembunyi. seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah. Jadi kalau misalnya saudara kita dalam pergaulan, ada 3 orang ini, itu saudara, ada 3 orang. Ya. Yang satu ini ajak kita bikin kejahatan, saudara. Ajak kita bikin kejahatan. Yang ini saudara terkasih dalam kasih tahu sama kita, jangan lu jadi ikut dia, jangan. Dia ajak lu tuh lu masuk jurang dia bilang. Tapi yang satu bilang begini, lu percaya dia atau dia? Kotong 2 ini lu tahu toh? Kotongnya anggap sapuku dan daging. Ya, kotong 2 ini kuku dan daging. Lu percaya dia, aku percaya beta. Padahal satu setan. Sudah. Yang satu kasih teguran, yang satu kasih nasihat, yang satu bilang, "Ino, kotong orang Kristen jangan kawan, jangan." Malah dong 2 yang jahat ini mulai komplotan sudah. Kotong 2, ini satu memang terlalu. Dia dari gereja mana? Ya sudah. Mulai saudara. Akhirnya benci yang disampaikan satu yang paling baik. Yang kasih tahu yang saudara itu benar, yang kasih tahu maksud bagus, tapi justru dia yang dapat hinaan, dapat cemoohan, dapat kejelekan, tidak disenangi. Saya percaya saudara, waktu 2 perempuan putar batu kilangan, kan waktu putar batu kilangan itu memang disebut 2, tapi angka 2 itu hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa satu beda, yang satu beda. Tapi pasti kan ada banyak wanita yang lain yang juga ikut putar batu kilangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau dikatakan 2 orang di ladang, itu bukan hanya sekedar 2 orang, pasti juga ada banyak orang yang lain, tapi ini menunjukkan perbedaan. You mau terima pergaulan yang mana? You mau dapat hasutan yang mana? You mau dengar nasihat yang mana? Itu menjadi kunci. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang salah menilai. Kalau semua orang yang mendukung kita, kita anggap mereka sayang kita. Tapi orang-orang yang tidak mendukung kita, kita anggap mereka adalah orang yang berseberangan dengan kita. Belum tentu. Dia tidak mendukung, jangan sampai apa yang kita buat sekarang tidak baik, tidak menyenangkan, makanya dia tidak mau. Tapi kadang-kadang kita selalu bikin suatu persepsi dalam pandangan kita, oh semua orang yang tidak mendukung kita itu orang yang musuh kita, dia tidak berpihak pada kita. Anda ditipu setan. Baca ini ayatnya. Lebih baik teguran sekali, belum. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, seorang kawan itu memukul dengan maksud baik, dia pukul dan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, Anda lagi jalan di jalan raya karena masalah banyak, Anda melamun. Anda tidak sadar bahwa Anda semakin masuk ke area mobil, jalan mobil, saudara. Karena melamun, pikir masalah keluar. Tapi tiba-tiba ada orang di belakang saudara. Dia lihat saudara arah motor dari sana datang mengarah kepada saudara. Karena saudara juga mengarah ke motor itu. Langsung dengan sigap dia lari dari sana dan ditolak. Pak! Waktu saudara jatuh, mungkin lecet, lalu saudara bangun dan berkata, kurang ajar, lu memang sial. Begitu. Atau kita bilang, terima kasih kakak, terima kasih. Kalau soalnya lu beta mati tadi. Tidak mungkin dia lari datang dan bilang, tolong jangan motor ke situ. Terlambat. Jadi saudara, kadang-kadang cara-cara kasar itu mesti dibuat demi keselamatan. Cara-cara yang tidak baik itu dalam tanda kutip ya, pukul, hajar, itu terkadang harus dibuat demi satu selamat. Amin. Selamat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah, kadang ada kawan yang pukul itu dengan maksud baik, tapi ada lawan yang cium lu secara berlimpah-limpah. Yudas kan gitu kan? Datang itu bukan cium sabu dan Tuhan Yesus. Bapak saya pada pegang pistol.
balakan, tangkap, bunuh dia, salibkan dia. Anak-anak Tuhan, mari kita sungguh-sungguh. Karena fungsi dari kawan yang dekat kita itu fungsinya adalah tegur kita, nasihati kita. Lihat pengkhotbah, tampilkan ayat itu. 4 ayat 10, 12. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan tali 3 lembar. Tidak mudah diputuskan. Amin. Amin. Bersyukur ada orang yang jadi teman potong, karena waktu potong jatuh dia angkat, bukan jatuh dia injak tambah. Ya, saudara, kita bersyukur. Kita bersyukur kita punya kawan yang bisa saling menghangatkan kita, saling menghangatkan kita dalam kasih kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur. Ada kawan kita yang di WA, rajin WA. Ingat toh, dan hari ini kita lupa pergi gereja. Sedang ingat toh, kita bersyukur ada orang yang mau hangatkan kita kasih. Kita bersyukur. Sebab kalau saudara tidak punya orang-orang yang begitu, kita hancur. Kalau saudara kita tidak punya orang-orang yang seperti itu, kita habis. Kita bersyukur Tuhan taruh di manusia-manusia, bikin potong tambah tidak terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik. Makanya teguran-teguran itu baik sekali buat kita. Teguran-teguran itu baik sekali buat saudara dan saya. Ya, apalagi kalau itu firman Allah. Ya. Next. Saudara, ayat berikut Ibrani 12 ayat 5-6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Itu Tuhan. Karena Dia tidak mau Anda tertinggal. Karena tidak mau Dia pakai cara banyak untuk pukul kita. Dia pakai cara banyak untuk hajar, tegur kita, supaya kita jangan ada yang tertinggal. Tapi tergantung kita mau jadi anak yang baik atau saudara. Atau saudara mulai capek memang bab tua nih. Bab tua saya bahaya betul-betul. Ya sudah. Atau saya bisa jangan, itu Bapak yang baik. Tuhan itu begitu. Terus ayat-ayat tadi saya baca Galatia 4 ayat 16 sama 2 Korintus 7 saja ayat 8. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, Paulus menulis surat pengirim. Ya, kita yang baca sekarang kadang-kadang kalau saudara baca dengan sungguh-sungguh, ya bulu badan merinding. Kenapa? Karena dia pun teguran yang apa kabar punya. Namun aku tidak menyesalkannya. Saya tulis surat yang bikin sedih kamu punya hati, tapi saya tidak menyesal. Paulus bilang, mengapa saya tidak menyesal? Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya, tidak mau lama-lama. Memang kadang dia pikir, kayaknya dia bukan kata nih, dong talang muda bisa masuk. Dipikir kembali Paulus. Tapi setelah itu dia bilang, kenapa beta sedih? Karena ada sesuatu yang baik. Lihat 2 Korintus pasal 7. Lihat, masih ada ya? Sudah ada? Oh, saya tambah ayat 9. Perhatikan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 9. 2 Korintus 7 ayat yang ke-9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita. Saya bersuka cita bukan karena lihat kamu sedih-sedih, karena saya punya firman, saya punya kata-kata, saya punya surat. Bukan. Melainkan karena duka citamu itu. Waktu kamu baca itu surat, kamu rasa terpukul, kamu menangis. Saudara, itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Ayat 10. Saudara terkasih dalam Tuhan. Duka cita itu, karena duka citamu itu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Jadi orang kalau dapat nasihat lalu menangis, itu tuh tanda bahwa dia mau bertobat.
Saudara lihat ayat di dalam kitab Kisah Rasul pasal 2. Waktu Petrus khotbah dengan keras, ya saudara, mereka menangis terharu. Mereka menangis terharu dengan itu khotbah. Kenapa mereka menangis terharu dengan khotbah Petrus? Karena mereka mau bertobat. Waktu mereka menangis, lalu mereka tanya, Petrus, kalau kau tahu begini mau jadi apa lagi? Ya, beta ini pemabok, beta ini pezina, beta ini bagaimana hidup kacau, Pak Petrus. Tapi karena mana sekarang? Beta menyesal. Lalu Petrus bilang apa? Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengalami pengampunan dosa. Jadi kesedihan itu baik. Ya, kesedihan itu baik. Justru kalau orang tidak sedih padahal sedang mengalami dosa-dosa yang berat, dengar firman justru merasa itu bukan suatu teguran dari Tuhan, itu bukan nasihat dari Tuhan, itu bukan didikan dari Tuhan. Wah, itu berat. Justru telinga panas, hati panas, setan sukuasai. Itu setan sukuasai. Ya, satu saya omongin. Padahal kita ada buat nih, kita ada lakukan. Lalu kemudian firman datang, kita dengar keras, kita bukan menangis, tapi kita hati tambah keras, kita pun hati tambah batu. Itu sama kayak Firaun kan? Sudah. Kita malah menentang kebenaran. Waduh. Itulah zamanmu. Habis Tuhan selesai semua. Air datang podo bawa. Saudara terkasih, karena Tuhan datang, Tuhan sudah bilang, rohku tidak akan berbantah-bantah dengan kamu, tetapi hanya 120 tahun saja. Tuhan datang kamu di Kejadian pasal 6. Nanti saudara baca. Tuhan datang dan bicara, ingat, rohku tidak mau makan lain. Dia kasih kosong waktu 120 tahun. Dia ngomong firman. Dia kasih tahu terus. Tapi kalau kamu tidak sedih dengan kamu kejahatan, kamu tidak terima itu nasihat, kamu tidak terima itu teguran, kalau air sudah kata 120 tahun selesai, tapi Nuh dan dia istri keluarga akan diselamatkan. Tuhan tolong kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi, nanti minggu depan kita akan melanjutkan bagian terakhir yang ketiga. Saudara terkasih, saya sampai di sini, ya. Nanti yang ketiga adalah bagaimana kita menjadi berkualitas. Kita mesti berjaga-jaga. Itu nanti kita bahas dalam pertemuan kita yang ketiga. Pesan ini kiranya tolong kita semua, saya ulang lagi. Kalau mau supaya hidup kita diangkat oleh Tuhan, saya ulang, memang kita ada di dunia, tapi tidak boleh terkontaminasi dengan dunia. Bikin ciri hidup berbeda. Tidak menyenangkan? Ya, jawabannya tidak. Anda pasti, saya ulang dari kata-kata saya, dapat mulut banyak, dibenci, dimusuhi, tidak disenangi, dan lain sebagainya. Tapi ingat, kebenaran tetap kebenaran. Firman tetap firman. Ya, lebih baik kita bersedih hati seperti jemaat Korintus, tapi kemudian kita bertobat dan Tuhan ampuni kita, daripada kita rasa bahwa kita tidak bersalah padahal kita sedang ada dalam kesalahan. Aduh, Tuhan yang sedih lihat saudara dan saya. Ya, kiranya Tuhan tolong kita dengan kebenaran. Haleluya.